Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saya rindu untuk kita boleh diberkati lewat firman Tuhan yang tertulis dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar nas firman Tuhan ini, adalah firman Tuhan yang sangat begitu familiar. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial bagi orang-orang Kristen. Dan saya percaya itu, sahabat-sahabat Facebookku dimanapun berada, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi senjata, menjadi bekal di dalam kehidupan. Saudara, bagaimana supaya hidup kita ini boleh berbahagia? Bagaimana supaya hidup kita ini boleh bersukacita? Kalau kita melihat kebahagiaan, sukacita tidak dapat diukur dari segi materi. Tetapi bagaimana sesungguhnya orang-orang yang merasakan kebahagiaan itu? Itu yang paling penting. Bagaimana saya tidak memiliki sesuatu hal yang saya banggakan dalam kehidupan ini, tetapi saya dapat berbahagia. Bagaimana saya tidak memiliki harta, tahta untuk saya boleh bermegah, tetapi saya dapat bersukacita. Seperti itu hal yang harus kita cari di dalam kehidupan ini. Seperti itulah hal yang harus kita utamakan di dalam motivasi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, yang telah ditebus dengan curahan darahnya, dan kita dinyatakan menjadi milik Tuhan. Maka seperti apa kita supaya dapat berbahagia? Firman Tuhan mengatakan pada Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di dalam kumpulan pencemooh. Arti saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun di sekitar kita ada orang-orang yang hidup dengan tidak takut akan Tuhan, yang hidup dengan tidak mengenal kepada Tuhan, tetapi yang pertama supaya kita dapat berbahagia, kita harus menjauhkan diri dari orang-orang fasik, dari orang-orang pencemooh. Orang-orang fasik yang dimaksudkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini adalah golongan orang-orang pintar, tetapi sebenarnya menurut kodrat Tuhan, menurut Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang hanya menganggap mereka itu adalah pintar. Demikian juga dengan orang-orang pencemooh yang hanya menganggap mereka hebat, mereka menganggap mereka mampu dengan keadaan mereka sendiri, dengan kemegahan mereka sendiri yang hidup di luar Tuhan. Itu saudaraku yang harus kita pahami. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang fasik, dan janganlah engkau bergaul dengan orang-orang pencemooh. Saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat saudara dalam kehidupan ini, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak dilema kehidupan. Terkadang di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, masalah bertubi-tubi boleh terjadi. Ya,
sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang mendiami kemah yang sementara ini, sebagai manusia yang hanya menumpang di dunia ini, saudaraku, itu adalah merupakan bagian kita. Bahkan sakit penyakit, kita melihat saudara-saudara kita, saudara banyak yang mengalami lemah, banyak yang terbaring di rumah sakit. Apalagi karena situasi pandemi saat ini masih menggoncang bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh tetap dapat bertahan, kita boleh mengandalkan Tuhan, untuk kita boleh tetap dalam penyertaan Tuhan. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan, ia tetap dalam lindungan Tuhan, saudaraku. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap berbahagia. Dia bagaikan bunga yang sekalipun dia disinari oleh teriknya matahari, dia tetap mekar, dia tetap memberikan semerbak yang wangi, walaupun pada ada masanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya Kristus, sebagai umat tebusan Yesus. Kalau kita melihat, saudaraku, akhir perjalanan daripada Yeremia yang menuliskan kitab ini, dia sangat begitu diberkati Tuhan. Sekalipun dia adalah salah satu nabi yang menyaksikan orang Israel diangkut tertawan, diperhamba, diperbudak selama 70 tahun lamanya di negeri Babel, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagaimana Yeremia melihat bahwa umat-umat Israel, umat-umat Tuhan ini kembali dipulihkan Tuhan, kembali di mana Tuhan memberikan tanah kembali kepada mereka untuk mereka boleh duduki, bahkan keturunannya boleh semakin diberkati Tuhan, bahkan keturunannya tersiar hebatnya, luar biasanya dipakai Tuhan sampai pada hari-hari ini. Dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus tetap berbahagia. Kita harus tetap, saudaraku, bersuka cita. Apapun keadaan, apapun kondisimu, apapun masalahmu. Dan yang terpenting, bagaimana supaya kita dapat berbahagia. Yosua mengatakan pada Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puncak daripada kebahagiaan orang percaya karena ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Karena ada firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupannya, yang menjadi hal yang untuk ia boleh dapat melakukan segala tindakan-tindakannya, melakukan segala pekerjaannya, melangkah bersama Tuhan Yesus. Maka kita akan menjadi orang-orang, selain daripada kita memiliki kebahagiaan, maka kita, anak-anak kita, cucu kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang beruntung. Maka sekali lagi saya katakan lewat firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah saudaraku, meski saat ini seketika kamu sedang diuji, sedang diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Tetapi bersama Tuhan selalu ada solusi. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Ia akan menjadikan engkau sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah Tuhan, termulialah Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.